Vinegardus Radio Station, dan seperti yang udah dibilang tadi Vinars, kalau hari ini Agil itu bakal ngobrol-ngobrol mengenai film Indonesia, dan kali ini Agil udah kedatangan teman-teman dari Mini Kino Film Week. Di sini udah kedatangan ada Kak Putu Wulandari Diana Putri, ini selaku tim kerja film vertikal di Mini Kino Film Week, dan Agil juga kedatangan ini salah dua orang yang ikut sebagai peserta di Mini Kino Film Week ini. Di sini ada Kak Ivi Sujana, terus ada juga Kak Fatima Gita El Hasni. Selamat sore kakak-kakak. Sore. Gimana kabarnya sore hari ini? Baik ya kayaknya. Luar biasa baik tentunya ya. Hari ini kita bakal ngebahas mengenai tentang film vertikal. Mungkin dari kamu Vinars ini banyak yang banyak yang mengira film itu hanya film horizontal aja, tetapi ada juga film vertikal. Maka dari itu Agil bakal ngobrol dulu sama Kak Diana nih, selaku tim dari film vertikal di Mini Kino Film Week. Jadi Kak Diana, bisa dijelaskan dulu nggak sih Mini Kino Film Week itu apa dan film vertikal itu apa sih? Halo Feeders, perkenalkan nama aku Diana. Di sini aku sebagai short film market coordinator di Mini Kino Film Week, dan khusus di film vertikal aku sebagai project koordinatornya. Dan di sini aku mewakili tim kerja film vertikal akan menjelaskan nih apa sih sebenarnya film vertikal itu di dalam Mini Kino Film Week. Nah, mungkin sedikit tentang Mini Kino Film Week sebelum ke film vertikal. Mini Kino Film Week itu adalah film festival film pendek internasional, festival internasional yang tahun ini masuk ke edisi ke-10. Nah, film pendek internasional ini yang ada terbesar di Indonesia dan tertua di Indonesia, Mini Kino Film Week. Gitu. Nah, tahun ini Mini Kino berkesempatan untuk membuat kompetisi film vertikal dengan bekerja sama dengan Internews dan juga Film Aid, seperti itu. Nah, film vertikal ini kompetisinya udah berlangsung dari bulan Juni lalu, seperti itu. Dan di sini kebetulan saya bersama dua peserta nih yang berdomisili di Bali gitu. Oke, berarti kalau untuk temanya sendiri Kak, untuk tahun ini tuh temanya apa dan kenapa sih memilih tema ini? Nah, untuk temanya itu sendiri kami mengangkat tema kekerasan berbasis gender karena kita sadar bahwa sebenarnya isu ini tuh perlu disuarakan banyak dari korban-korban dan juga yang perlu disuarakan nih suaranya, pengalaman mereka. Jadi orang-orang bisa aware atau sadar bahwa sebenarnya banyak loh ternyata korban-korban yang belum berani untuk speak up seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan ngomongin tentang targetnya sendiri, target peserta apa yang sebenarnya Mini Kino Film Week ini ingin tuju, apalagi khususnya untuk film vertikal ini Kak? Nah, sebenarnya untuk proses dari awal sampai akhir itu, jadi teman-teman yang baik itu filmmaker yang belum pernah buat film sama sekali ataupun filmmaker profesional itu bisa ikut daftar kemarin. Nah, setelah mereka daftar, mereka itu wajib untuk ikut webinar tentang kekerasan berbasis gender untuk mendapatkan pengetahuan umum lah tentang kekerasan berbasis gender sebelum nanti mereka mendapat dukungan dana produksi untuk membuat filmnya. Nah, setelah tahap seleksi, mereka diwawancara dan terpilihlah 10 kelompok produksi yang didanai untuk dana produksinya, seperti itu. Nah, mereka mendapatkan pendampingan selama 2 minggu bersama mentor-mentor yang tentunya luar biasa. Ada Imade Suarbawa, Kiki Febrianti, dan juga Bani Nasution yang menjadi mentor. Setelah mereka mendapatkan pendampingan dari mentor, mereka memproduksi filmnya selama 1 minggu. Oh, gitu. 1 minggu aja berarti waktunya? Iya, sangat cukup singkat sangat ya cepat waktunya. Sekali ya. Tapi untuk filmnya sendiri ada batasan nggak sih Kak? Ini kan sebenarnya masuk ke dalam film pendek sebenarnya. Iya, kan? Betul. Ada batasan nggak sih kayak maksimal 25 menit kah atau 15 menit kayak gitu? Nah, bedanya dengan film horizontal, ini film vertikal kan tujuan distribusinya itu di media sosial, jadi supaya mudah diakses seperti itu. Batas waktu atau durasinya itu selama 5-6 menit.
Oh gitu. Sangat ya. Oke, berarti sangat singkat ya. Iya betul. Nah, tadi udah ngebahas mengenai tentang Minikino, terus juga bagaimana proses seleksinya dan film vertikal itu seperti apa. Sekarang Agil bakal pindah ngobrol sama peserta yang udah mengikuti film vertikal ini, Vinars. Ada Kak Ivi Sujana dan juga Kak Fatima Gita El Hasni. Ini Agil panggil Kak Ima aja kali ya biar boleh akrab dong, ya. Kak. Oke, ini buat Kak Ivi dan Kak Ima. Kenapa memutuskan untuk mengikuti bisa dibilang kompetisi ini, dan apakah sebenarnya kalian ini tuh profesional di bidangnya atau sebenarnya ya ngikut aja pengen gitu? Kak Ivy mungkin mau jawab. Oke. Halo Vinars. Saya Vinars juga sebenarnya ya. Terima kasih loh. Jadi kalau dibilang bahwa kami sudah mampu atau gimana ya, belum sama sekali gitu. Istilahnya benar-benar dari pemula sekali, mulai dari skrip, konsep film vertikal seperti apa, memproduksi film seperti apa, editing dan lain-lain. Kita mah taunya bikin reels aja ya. Bikin reels aja kan kadang-kadang aduh kameranya mesti begini, oh kurang pencahayaannya, lampunya kurang gitu. Jadi kan cuma begitu-begitu saja. Tapi yang membuat ingin tertarik bagi tim saya itu karena isunya, temanya yang diangkat. Itu tentang kekerasan berbasis gender. Kebetulan saya dan teman saya itu adalah aktivis pegiat isu perempuan dan anak, dan sebenarnya sih di lintas iman kekerasan berbasis maksudnya agama gitu loh. Kebebasan maksudnya kekerasan yang atas kebebasan agama gitu loh. Tapi kami tertarik dengan ini karena banyak terjadi di lingkungan aktivis perempuan sendiri, kekerasan berbasis gender itu tanpa kita sadari itu sudah terjadi dan akhirnya menjadi normalisasi gitu loh. Kami ingin mengajak untuk makanya judulnya itu, tapi nanti ya. Ima dulu. Kak Ima nih, kenapa memutuskan timnya mengikuti kompetisi ini, Kak? Oke, mungkin perkenalan dulu ya, Kak. Boleh. Perkenalkan, nama aku Ima, aku dari Kisara PKBI Bali. Kalau teman-teman pernah dengar, Kisara itu kepanjangannya adalah Kita Sayang Remaja, dan kita fokusnya ada di isu kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya untuk remaja dan juga perempuan kayak gitu. Terus kalau dibilang profesional, sebenarnya sih tidak. Sebenarnya sih tidak untuk dunia perfilman tidak profesional ya, karena jujur aja kompetisi film vertikal ini juga pertama banget buat kita di Kisara. Tapi kenapa akhirnya kita menjadi tertarik, karena salah satu strategi advokasi kita untuk remaja memang dari media sosial kayak konten, terus juga podcast, dan akhirnya ketika tahu bahwa ternyata film itu ada format vertikalnya ya, nggak cuma horizontal gitu, kita akhirnya tertarik dan coba challenge diri gitu. Kira-kira kita bisa nggak ya bikin film tapi format vertikal ini kayak gitu. Akhirnya nyoba, dan kebetulan dikasih kesempatan untuk akhirnya berproses sama Mbak Ivi sama Kak Diana dari Minikino selama 1 bulan terakhir ini. Oh gitu. Berarti ini Kak Ivi dan Kak Ima Vinars itu sebenarnya mereka berdua itu belum ada pengalaman nih sebenarnya di dunia short movie, film dan segala macamnya. Dan ini berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Agil penasaran, kira-kira kan tadi Kak Ima dan Kak Ivi udah menjelaskan kalau misalkan pemula dalam hal ini, kira-kira kesulitan apa yang dialami ketika dalam proses pembuatan karya ini, Kak? Dan berapa lama perlu dari pre-production, production, dan post-production itu perlu berapa lama? Oke, dari pengumuman itu kan Juni ya. Lalu Julinya itu baru sounding dan lain-lain kalau nggak salah ya, dan mulai merekrut ya kalau nggak salah ya, submit form dan lain-lain. Itu nekat aja. Saya satu-satunya ya yang kelompok yang itu jarak jauh. Iya. Saya satu-satunya kelompok jarak jauh. Jarak jauh ini penyuka long distance ya. Di luar kota. Jadi Vinars bahkan long distance pun bisa bikin karya loh. Berarti ini keren banget. Berarti Kak Ivi ini base-nya sebenarnya di luar kota, Kak? Enggak, saya di Bali. Lalu teman saya dan tim produksi semuanya proses syuting dan lain itu di Bojonegoro. Oh wow, bayangkan. Jauh juga ya. Jadi karena saya tahu istilahnya saya punya idenya, tapi kan yang harus mewujudkan tuh harus ada orangnya gitu kan. Lalu saya di sini, wah saya terbatas di sini hanya ibu-ibu yang mengantar anak gimana gitu. Saya dengan konsep cerita yang saya punya gitu.
saya kan harus cari teman-teman mahasiswa. Nah, kebetulan teman saya yang saya ajak itu namanya Mbak Indah. Hai Mbak Indah. Hai, Mbak yang hari ini ulang tahun. Happy birthday Mbak Indah. Mbak Indah ini dia dosen kebetulan di Unugiri di Bojonegoro. Lalu kemudian dia ngomong sama teman-temannya dan dia tertarik juga dengan isu ini. Lalu dia bikin tim dan udah kita obrolin dan prosesnya syutingnya kalau nggak salah waktu itu pas tanggal 17 Agustus. Karena kenapa? Kan syutingnya itu di kampus. Jadi kan harus mengharapkan kampus itu sepi gitu kan. Kalau hari biasa ramainya jadi bisa suaranya banyak distraksi lah gitu istilahnya. Jadi begitu habis upacara katanya langsung syuting sampai malam. Oke. Gitu. Jadi sampai sore lah karena kan yang dipesankan oleh mentor kami, kebetulan mentor saya Mas Bani itu harus ngambil pencahayaannya kalau bisa udah di daylight ya. Jangan maksudnya perlu bantuan lighting dan lain-lain. Takutnya nanti karena nanti nontonnya itu lewat handphone karena vertikal kan lewat handphone itu atau lewat media sosial nanti cahayanya berubah-ubah gitu warnanya gitu padahal kita mau gambarin settingnya itu kan misalnya siang hari gitu. Oke. Itu sih kalau saya dan prosesnya ya udah gitu. Jadi chat kemudian nanti saya lihat previewnya kemudian bahas lagi apa yang kurangnya gitu segala macam. Ya untungnya juga salah satunya itu adalah ya tadi saya bilang juga sama teman-teman cerita juga sama Mbak Diana, salah satunya adalah saya harus meruntuhkan ego saya untuk maksudnya walaupun saya penulis skrip dan produser bahwa saya juga nggak boleh marah-marah juga gitu misalnya itu hasilnya nanti kayak gimana gitu loh. Bahwa maksudnya saya nggak hadir di situ jadi saya berkali-kali saya bilang aduh andai saya bisa hadir ya, andai saya ada Doraemon pintu kemana saja saya bakalan langsung mau ke tempat syuting dan saya lihat semuanya gitu loh. Oke. Gitu kalau saya begitu silakan. Kalau Kak Ima sendiri bagaimana proses dan berapa lama membuat karya di film vertikal ini? Kalau secara proses sih sebenarnya mirip sama Mbak Ivi ya karena memang ke 10 tim udah di set di dalam timeline yang udah ditentuin sama Minikino. Okay. Untuk produksi filmnya kayak syuting terus juga ngambil gambar untuk poster itu sekitar 2-3 hari kalau nggak salah ingat. Dan setelah itu kita full editing dan di editing pun kita masih sering berantem gitu kayaknya nggak kayak gini deh kayaknya nggak kayak gitu deh tapi yang dekat aja berantem tuh yang dekat yang jauh ya yang bareng-bareng di sini aja tuh berantem gitu. Nah ya itu salah satu kendalanya. Terus kendala keduanya sih karena kita mungkin nggak walaupun kita banyak bergerak di isu kekerasan berbasis gender, tapi lagi-lagi kita tuh masih sangat hati-hati untuk memilih bagaimana sih kata ataupun penggambaran visual yang tepat gitu. Ketika kita ngomongin kekerasan berbasis gender gitu, apalagi khusus untuk Kisara sendiri sih temanya tentang mungkin tidak dalam menggambarkan kasus bukan dalam relasi romantis tapi relasi kakak adik di dalam satu keluarga kayak gitu. Nah dan kita berusaha untuk nonjolin apa sih yang biasa terjadi di dalam keluarga kekerasan berbasis gender yang konteksnya masih lokal banget, masih Bali banget karena kita kebetulan juga gegek kodia gitu kan. Jadi Kamila anak-anak Denpasar itu. Jadi kami ngerasa kayaknya kita perlu bisa gimana ya caranya untuk nyuarain apa sih keresahan anak-anak muda di Bali gitu terkait soal isu kekerasan berbasis gender kayak gitu. Nah di dalam proses itu kita banyak banget berantem kayak cang lo sing kene, cang lo gitu, cang lo gini, cang lo gitu. Jadi kayak menyatukan persepsi sampai akhirnya kita setuju bahwa filmnya itu akan jadi kayak gini tuh lumayan menguras emosi dan juga air mata sedikit gitu. Oke. Ini pertanyaan penting. Apakah ngeditnya tuh di coffee shop? Ini kan culture banget kan? Jadi kalau misalnya ketahuan dimarahin sama Mbak Diana. tapi ngeditnya di coffee shop kok. Kebetulan Kisara punya markas sendiri lah gitu yang di sana kita biasa ngeditnya. Katanya kan anak kodia banget kan. Biasanya kan kerja tuh harus di coffee shop. Tapi ini ngebahas tentang karya dari Kak Ima dan juga Kak Ivi. Ini kan tema Minikino Film Week film vertikal ini adalah kekerasan berbasis gender. Nah, ini untuk Kak Ivi sendiri deh. Ini Kak Ivi itu mengangkat judulnya itu adalah
Flight. Bisa diceritakan nggak sih Kak mengenai proses penulisan Flight ini dan kenapa judulnya Flight dan apa inspirasi dari film ini? Oke, Flight dengan L dicoret ya. Jadi fight gitu. Ya, fight. Itu sebenarnya flight, fight, fawn, dan freeze itu adalah 4 trauma response. Kalau ketika kita menghadapi ancaman, menghadapi kekerasan, kita ketakutan, ada 4 F itu respon manusia yang secara alami. Nah, saya kebetulan mengambil fight or flight itu karena kebanyakan terutama misalnya aktivis nih ya. Supaya organisasinya berjalan. Kita ada konflik gede banget sampai terjadi kekerasan. Terus biasanya para perempuan itu akhirnya menarik diri gitu loh. Aku mundur aja deh. Atau aku nggak usah ikut gitu. Terus atau aku keluar malahan dari organisasi itu gitu loh. Tapi ini kita mau nunjukin kamu harus fight gitu loh. Fight-nya itu, nah ini yang kita dipesankan juga oleh mentor kita ya Mbak Dita dari Purple Coat, bahwa walaupun kalian mengangkat film dengan isu kekerasan berbasis gender, jangan menarasikan kekerasan baru gitu. Mungkin orang berpikirnya gini ya, kita bikin film tentang isu kekerasan, kita bikin aja terakhirnya mati gitu misalnya ya kan, misalnya gitu kekerasan kan kayak gitu, atau kita balas dendam sama dia gitu, atau kita apain gitu dianya gitu loh, nggak bisa begitu juga gitu loh. Jadi kita memang kenapa Flight itu salah satu reaksinya kan dia menghindar, menutup diri, terus kemudian nggak mau ikut lagi. Tapi kalau fight itu ya hadapi, ya mungkin hadapinya dengan your own way gitu loh, dengan cara kamu. Nah kalau yang di film saya nggak boleh di spill ya, nanti aja nontonnya mesti datang. Spoiler nanti jadi. Soalnya filmnya pendek banget, ntar saya spill gitu udah tahu gitu loh endingnya bagaimana. Tapi yang jelas itu menggambarkan salah satu juga bahwa kalau di dalam satu organisasi, kalau perempuan tuh pengen jadi pemimpin tuh halangannya banyak banget, ya kan? Gitu. Jadi waktu itu kita sampai mengumpulkan kata-kata karena kita ngangkatnya kekerasan verbal. Jadi kata-kata apa yang sering diucapkan oleh orang, terutama cowok kepada cewek gitu. Misalnya ya, misalnya baperan, ratu drama, ya kan? Atau kamu reaksinya terlalu berlebihan. Nah pasti sama-sama ngerasain dah kayak gitu. Nah itu yang jadinya jadi pinpointnya di film kita gitu loh, bahwa ternyata menjadi pemimpin tuh nggak mudah. Dan pada realitanya sehari-hari, bahkan di sekolah-sekolah pun kalau mau menjadi ketua OSIS, bahkan ya di yang lebih bawah lagi nih Vinars kan mungkin masih ada yang SMA segala macam, itu untuk perempuan maju mencalonkan diri menjadi ketua OSIS itu adalah kesempatan yang sangat langka, benar nggak? Maksudnya itu dengan tantangannya banyak, baik dari kakak senior, dari maksudnya teman, perempuan bisa apa sih kamu, nanti apa ini, nanti baperan belum, kamu lagi PMS belum, lagi haid gitu-gitu bla bla bla. Itu jadinya spillnya cuma bisa segitu. Jadi berarti emang ceritanya deket banget sama masyarakat ya, lebih mengangkat bagaimana budaya, bukan budaya juga sih sebenarnya bisa dibilang, ya banyak yang terjadi seperti itu sih sebenarnya. Berarti lanjut lagi ke Kak Ima nih. Kak Ima itu filmnya itu berjudul Purusa Utama, bener ya Kak? Yes, benar sekali. Ini Agil penasaran nih, kenapa judulnya Purusa Utama nih? Jadi purusa utama tuh sebenarnya kalau kita di masyarakat Bali banyak sekali mengartikan purusa itu kan sebagai laki-laki. Purusa yang ngayah di Banjar, yang ikut berkegiatan dan punya tanggung jawab lah atas rumah kayak gitu, si laki-laki gitu. Tapi kalau di judulnya kita men-challenge nih dengan memberi tanda tanya di akhirnya gitu. Purusa utama, apakah memang benar purusa itu laki-laki? Memang benar purusa itu yang utama gitu. Kebetulan karena kita ngambilnya di konteks keluarga di Bali, jadi kami banyak mengambil sisi tentang bagaimana sih toxic masculinity di keluarga itu turun-temurun terjadi gitu, dari kakeknya terus ke bapaknya terus ke anak laki-lakinya kayak gitu, yang akhirnya membuat si anak laki-laki mungkin juga Kak Agil dan Viners yang ada di rumah pernah dengar kata-kata kayak, kamu tuh anak cowok ngapain kamu nangis kayak gitu, atau kamu tuh kamu tuh lempe sekali jadi orang gitu, jadi cowok gitu. Setuju. Nah kata-kata seperti itu yang pengen kita explore, kayak apa sih sebenarnya yang terjadi ketika anak laki-laki
dikasih tahu kata-kata itu, apakah benar menangis itu menunjukkan kelemahan kayak gitu sih Kak. Oke, kalau untuk penulisannya sendiri Kak, ini apakah untuk penulisan perusahaan utama ini dibuat oleh Kak Ima sendiri atau gimana nih Kak? Kalau writersnya sih kebetulan ada teman Kisara yang lain, cuman memang dalam proses ideationnya, proses mencari ide dan juga menyusun ide-ide itu kita bareng-bareng sih di Kisara, karena pada akhirnya banyak dialog-dialog yang keluar tuh juga dari apa yang kita sering dengar kayak gitu. Oh gitu, tuh Vinar. Jadi emang isu yang diangkat juga deket banget sih sama kita ya. Yang pertama filmnya Kak Ivi, Flight, itu mengenai bagaimana perempuan di dalam organisasi, sedangkan Kak Ima lebih membawa culture yang deket banget sama kita masyarakat Bali tentang toxic masculinity, terus juga budaya patriarki juga dan segala macamnya. Wah, ini menarik banget sih untuk ditungguin. Ini filmnya bisa ditonton di mana nih Kak? Mungkin Kak Diana mungkin bisa menjawabnya. Nah, jadi Vinars diundang nih untuk datang ke Minikino Film Week tanggal 13 sampai 20 September. Di film vertikal ini akan ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu ada screening dan diskusi film vertikal, itu akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 17 September 2024. Tempatnya di Puri Ayu Hotel, itu jam 6 sore. Sedangkan untuk eksibisinya sendiri, teman-teman bisa datang ke Mesh Denpasar. Jadi di sampingnya Mesh Denpasar itu Mesh Garage akan ada eksibisi film vertikal. Jadi teman-teman akan disediakan TV gitu berbentuk vertikal, bisa nonton dan memilih film mana yang ingin ditonton. Nah, untuk tanggalnya sendiri itu dimulai di hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sampai dengan hari Kamis 19 September 2024. Untuk jamnya jam 14 sampai jam 21 gitu. Oke, berarti untuk screeningnya itu di tanggal 17 September. Iya. Eksibisinya dimulai dari tanggal 14 sampai 19 September. Untuk info lebih lengkap bisa cek di mana Kak? Untuk Minikino Film Week secara keseluruhan, teman-teman bisa cek di www.minikino.org/filmweek. Untuk film vertikal, untuk mau lihat filmnya Kak Ivi dan juga Kak Ima, kayak lihat sinopsisnya bagaimana atau mau lihat posternya gimana, itu teman-teman bisa ke www.minikino.org/filmvertikal. Oke, untuk sosmednya bisa di-share mungkin Minikino? Sosmednya untuk Instagram kita ada 2, Minikino Events dan juga Minikino Film Week. Oke, mungkin Kak Ima dan Kak Ivi juga mau share Instagramnya. Mungkin ada yang Viners tertarik nanti untuk karya-karya selanjutnya dari Kak Ivi dan juga Kak Ima, boleh? Atau dari tim Kisara juga boleh? Kalau misalnya Instagram pribadi sih jangan dulu ya. Oke. Tapi teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih banyak soal Kisara, terutama soal edukasi terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi, Viners bisa cari di Instagram @kisarabali atau @pkbi daerah Bali. Oke, Kak Ivi mungkin? Nanti kaget lagi lihat Instagram saya. Ada apa tuh di sana tuh? Makin penasaran. Saya Ivi _Sujana Bali ya, yang pakai DJANA. Lalu kalau sutradaranya itu Sania Indah, itu TSANIA Indah. Oke. Gitu, itu sih. Oke, mungkin ada terakhir dari Kak Diana, Kak Ivi dan juga Kak Ima mungkin untuk closing statement Viners pada sore hari ini. Untuk closing statementnya, jangan lupa untuk datang ke promosi lagi ya. Promosi Minikino Film Week. Kita akan ada openingnya di Geo Open Space dan juga awarding di DNA Dharma Negara Alaya, tapi khusus untuk undangan. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan tidak hanya isu kekerasan berbasis gender, kita ada menayangkan ratusan film selama sepanjang festival dari hari Jumat ini tanggal 13 sampai dengan 20 September gitu. Ditunggu kedatangannya Viners. Ditunggu Viners kedatangannya. Kak Ivi, Kak Ima? Kalau saya promosi yang artis walk itu boleh? Iya, jadi kalau misalnya mau ketemu saya, ya siapa juga ya. Siapa tahu gitu. Saya ada di hari Sabtu ya. Sabtu jam 8 sampai jam 9 itu di Mas Garage. Kalau mau ngomong-ngomong lebih lanjut gitu tentang film ini, dan hari Minggu sore jam, kalau nggak salah
Iya, jam 4 sampai jam 5 informasinya. Nah, itu akan ada di Instagram Mini Kino. Kalau saya sih pesannya adalah sesuai dengan judul. Kalau saya boleh sounding ke Viners, itu kalau ada ketemu kekerasan, beranilah untuk speak up gitu loh. Sebenarnya sekarang itu udah banyak yang akan membackup kamu. Oke, Kak Ima? Jangan takut ya. Apa ya? Tapi kalau misalnya juga mau ketemu saya di Artist Walk, di pemutaran, silakan silakan datang ke Mini Kino Film Week. Terus juga kalau dari aku pribadi sih sebenarnya menonton film vertikal ini penting banget sebenarnya. Bukan hanya untuk promosi ya, tapi juga untuk belajar lagi tentang bagaimana sih bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkungan kita. Karena dari 10 tim, tema yang kita angkat tuh berbeda-beda dan semuanya menurut saya itu sangat representatif untuk ngebarin bagaimana sih kekerasan terjadi di sekitar kita. Semoga dari adanya inisiasi ini sih kita bisa banyak belajar dan berdiskusi bareng soal pencegahannya, terus juga edukasinya seperti apa, dan bisa stop kekerasan berbasis gender gitu. Oke, terima kasih Kak Diana, Kak Ivi, dan Kak Ima atas waktunya. Terima kasih banget udah mampir dan ngobrol-ngobrol barengan sama Agila Babil di Phoenix Radio Bali. Sekali lagi Viners, Agil ingetin buat kamu yang masih pengen gitu datang ke Mini Kino Film Week ini dan penasaran sama karya-karya dari teman-teman yang ikut film vertikal ini, sekali lagi bisa datang di tanggal 17 September untuk screening filmnya, dan 14 sampai 19 September itu di Mes Denpasar untuk eksibisi filmnya. Dan kamu masih bisa dengerin Agila Babil di In Indonesia barengan sama Sandy Alfian sampai jam 6 sore.